Dunia saat ini sedang menghadapi krisis iklim dan kita semua dituntut untuk melakukan transisi ke energi bersih. Saatnya kita berkoalisi dengan perusahaan energi bersih. Perusahaan yang benar-benar fokus mengembangkan energi yang berasal dari matahari, angin, dan air. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana caranya mendapatkan kepercayaan dari perusahaan energi bersih? Karena mereka adalah perusahaan yang sangat besar dan mempunyai jaringan yang sangat luas. Saya sudah membahas tentang unique selling proposition di video sebelumnya, dan sekarang saya akan bongkar rahasia penting tentang bagaimana caranya mendapatkan sponsorship dari perusahaan besar, termasuk perusahaan-perusahaan energi bersih. Kegiatan kamu akan gampang banget dapat pendanaan dari perusahaan energi bersih. Kita bongkar. Let's go. Semua perusahaan, termasuk perusahaan energi bersih, itu berfokus pada brand. Kalau ada logo Red Bull, apa yang terlintas di dalam benak pikiran teman-teman? Kita akan berpikir tentang keberanian, inovasi, out of the box, highly competitive, dan banyak banget. Itu namanya brand. Brand itu mengaitkan perusahaan dengan karakter positif yang ada di dalam masyarakat. Ketika teman-teman melihat iPhone 16, ketika teman-teman lihat MacBook, pasti beda persepsinya dengan melihat laptop dari Huawei atau HP Oppo. Itulah kekuatan brand. Nah, jadi kalau kamu punya event, kalau komunitas kamu memang sudah cocok banget dengan brand sebuah perusahaan, kasusnya selesai. Perusahaan pasti dengan sangat mudah, dengan sangat cepat, dan sangat happy untuk mendanai kegiatan kamu. Karena memang sudah cocok dengan brand yang mereka miliki. Inilah kesedihan kita sebagai international relation enthusiast. Kita jarang banget ngebahas tentang brand ini. Kita asik ngomongin tentang perang, kita ngomongin tentang krisis iklim, diplomasi, dan perjanjian internasional. Tapi lupa bahwa driver utama perusahaan-perusahaan mau invest di kegiatan kita, ya pasti tentang brand. Percuma saja kita punya riset segudang, tapi tidak punya impact. Saya akan terus mengulang kata kunci ini di berbagai video saya, yaitu bicara tentang impact. Kita harus terlepas dari jeratan pemikir postmodernisme yang terlalu fokus pada diskursus dan fantasi pemikiran. Saatnya kita mulai membahas tentang brand dan hubungan internasional. Bagaimana sih perusahaan-perusahaan bisa mengembangkan branding mereka di dalam pergaulan lintas batas? Itu yang harusnya kita kejar. Jadi kalau kita punya riset tentang brand, pasti akan sejalan dengan apa yang akan kita lakukan di dalam event-event yang kita lakukan. Jadi kita nggak buta-buta amat tentang brand. Yang kedua, gimana sih caranya mendapatkan sponsorship dari perusahaan? Kita harus tanya dulu, sebenarnya perusahaan itu apa sih? Perusahaan itu adalah sebuah entitas bisnis. Bisnis itu apa? Bisnis adalah aktivitas mencari keuntungan. Jadi, kalau kegiatan-kegiatan kita itu sesuai dengan rencana bisnis perusahaan dan sangat potensial mendatangkan profit, gampang banget buat perusahaan untuk mendanai kegiatan kamu. Jadi pikirkan tentang return on investment, ROI dari kegiatanmu terhadap ROI dari perusahaan, return on investment. Kalau misalnya nih, perusahaan itu bermitra dengan teman-teman, komunitas teman-teman, terus kemudian hasil dari mitra ini makin banyak produk yang dibeli oleh customernya, pasti mereka akan seneng banget untuk terus mengembangkan kerjasama bisnis dengan kegiatan dan komunitas teman-teman. Karena memang perusahaan itu ujung-ujungnya bisnis. Bagaimana apa yang mereka lakukan itu punya impact terhadap kinerja keuangan dan kinerja pertumbuhan dari bisnis perusahaan itu. Nah, jadi dari dua aspek itu tadi, bicara tentang branding dan bicara tentang ROI, kita bisa jadi lebih pede dan lebih semangat untuk bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan apapun itu. Salah satunya adalah perusahaan energi bersih. Kalau kita punya kegiatan dan komunitas yang memang sejalan dengan brand perusahaan energi bersih dan punya impact terhadap bisnis dari perusahaan energi itu, sponsorship menjadi gampang banget. Bahkan bisa jadi perusahaan itu yang mencari kamu untuk didanai. Video berikutnya kita akan bahas tentang bagaimana pentingnya komunitas di dalam mempertahankan kerjasama bisnis dengan perusahaan-perusahaan energi bersih. Air mengalir, turbin berputar, energi bersih makin tersebar, lingkungan lestari, udara bersih, menuju masa depan yang lebih cerah. Share video ini teman-teman agar makin banyak komunitas dan kegiatan-kegiatan yang dapat didanai oleh perusahaan-perusahaan energi bersih. Share, like, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.